Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semuanya. Eh, Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mengenai the family and its social standing atau keluarga dan status sosialnya untuk mata kuliah perilaku konsumen. Next. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri, Balkis Tayanisa. Lalu selanjutnya ada teman saya. Julia Salsabila. Saya Nima Kakatul Bismi. Saya Pratama Ananda. Oke, bisa di next. Yang pertama itu kita akan membahas tentang family dan social standing. Apa sih pengertiannya itu? Yang pertama keluarga. Keluarga adalah dua orang atau lebih yang memiliki hubungan darah, perkawinan, atau adopsi yang tinggal bersama. Kalau untuk social standing atau kelas sosial adalah tingkat yang mencerminkan eh, prestis relatif seseorang dalam suatu sistem sosial dan mencerminkan tiga komponen yaitu satu sosial pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan, serta aspek terkait seperti nilai rumah, wilayah, tempat tinggal, kepemilikan, minat, dan rekreasi. Next. Nah, di sini di tampilan layar kita itu ada iklan menargetkan kelas yang berbeda. Tujuan dari di dua gambar ini tuh sama, tapi untuk penargetan kelasnya berbeda. Yang sebelah kiri itu menargetkan kelas menengah ke atas, kalau yang di sebelah kanan itu gambarnya menargetkan kelas menengah ke bawah. Next. Selanjutnya ada sosialisasi keluarga dan konsumen. Yang pertama itu ada sosialisasi. Sosialisasi adalah proses di mana orang belajar bagaimana berperilaku dengan cara yang tepat dan dapat diterima oleh anggota lain dari masyarakat mereka. Lalu yang kedua itu ada sosialisasi konsumen, proses di mana anak-anak memperoleh keterampilan, pengetahuan, sikap, dan pengalaman yang diperlukan untuk berfungsi sebagai konsumen. Lalu yang ketiga itu ada agen sosialisasi, adalah orang atau organisasi yang terlibat dalam proses sosialisasi karena frekuensi kontak dengan individu dan kontrol atas imbalan dan hukuman yang diberikan kepada individu biasanya lebih banyak. Contohnya itu bisa dari kita lihat ibu. Ibu merupakan agen sosial konsumen yang lebih kuat daripada ayah karena ibu biasanya lebih terlibat dengan anaknya. Next. Nah, selanjutnya gambar di layar ini mengilustrasikan sumber-sumber yang mempengaruhi sosialisasi anak dari waktu ke waktu dan menunjukkan bahwa sosialisasi adalah proses dua arah. Panah dua arah menunjukkan bahwa orang muda bersosialisasi dan mempengaruhi mereka yang melakukan sosialisasi. Next. Selanjutnya ada gaya orang tua dan sosialisasi konsumen. Klasifikasi gaya orang tua dibagi dalam dua dimensi. Yang pertama itu ada permissive versus restrictive. Yang kedua itu ada very nurturing versus not nurturing. Permisif itu adalah gaya pengasuhan dengan memberikan kebebasan pada anak agar tumbuh tanggung jawab dengan sendirinya. Lalu kalau restriktif itu menekankan disiplin, tanggung jawab, dan kendali diri, namun kurang memperhatikan ikatan emosional dan pengasuhan. Next. Lalu di sini ada 4 gaya pengasuhan. Yang pertama itu ada indulgent parents atau orang tua yang memanjakan. Gaya ini tuh sangat mengasuh dan sangat permisif selama sosialisasi konsumen. Lalu yang kedua ada neglecting parents atau mengabaikan orang tua. Pengasuhan itu sangat permisif dan memberi anak mereka sedikit atau tanpa pengetahuan selama sosialisasi konsumen. Yang ketiga itu ada authoritative parents atau orang tua yang berwibawa. Pengasuhan ini sangat memelihara dan juga sangat membatasi sosialisasi konsumen. Yang keempat itu ada authoritarian parents atau pengasuhan yang membatasi dan tidak mengasuh selama sosialisasi konsumen. Next.
Lalu selanjutnya ada tahapan sosialisasi konsumen. Menurut tinjauan 25 tahun penelitian tentang sosialisasi konsumen, mengidentifikasi 3 tahap. Yang pertama itu ada perseptual, yaitu dari 3 sampai 7 tahun. Anak-anak mulai membedakan iklan dari program, kaitkan nama merek dengan kategori produk, dan memahami skrip dasar konsumsi. Yang kedua itu ada analitik, itu beri umur 7 sampai 11 tahun. Anak-anak menangkap maksud persuasif dari iklan, mulai memproses fungsional mengenai produk dan mengembangkan pengaruh pembelian dan strategi negosiasi. Yang ketiga itu ada reflektif, ya, 11 sampai 16 tahun. Ketika anak-anak memahami taktik dan daya tarik periklanan, menjadi skeptis tentang iklan, memahami skrip belanja yang rumit, dan mampu mempengaruhi pembelian. Next. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan anak sebagai konsumen. Tahapan-tahapan anak berkembang sebagai konsumen itu yang pertama ada berbelanja dengan orang tua dan mengamati, yaitu ada di usia 12 sampai 15 bulan. Biasanya anak-anak memperhatikan produk yang menyenangkan untuk dimakan dan dimainkan, serta mulai mengingat produk-produk tertentu. Lalu yang kedua ada berbelanja dengan orang tua dan membuat permintaan, terdapat pada usia 2 sampai 3 tahun. Anak-anak mulai menghubungkan iklan dengan barang di toko dan menyenangkan orang tua dengan kognitif perkembangannya. Lalu mereka akan meminta item dan menunjuk barang yang ingin diinginkan. Yang ketiga itu ada berbelanja dengan orang tua dan membuat beberapa pilihan. Ada di 3 sampai 7 tahun, anak-anak mulai membedakan iklan dari program, mengasosiasikan nama merek dan kategori produk, dan memahami dasar konsumsi. Anak-anak dapat mengevaluasi produk dan membuat keputusan tentang membelanjakan, menabung, dan membeli untuk amal. Lalu yang terakhir ada belanja kompleks dan skeptisisme, yaitu ada di usia 11 sampai 16 tahun. Pra remaja dan remaja memahami taktik dan daya tarik iklan, menjadi skeptis tentang iklan dan memahami naskah belanja yang rumit. Mereka mahir dalam negosiasi atau tawar-menawar dan mampu mempengaruhi keputusan pembelian. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Sosialisasi konsumen dewasa dan intergenerasi. Proses sosialisasi berlangsung dimulai pada anak usia dini dan meluas sepanjang hidup seseorang. Setelah masa anak-anak, sebagai remaja, konsumen muda terus belajar tentang konsumsi dan banyak yang menjadi skeptis tentang beberapa aspek pemasaran. Remaja dengan status sosial ekonomi rendah yang memiliki lebih sedikit uang daripada teman sebayanya yang lebih kaya, cenderung lebih kritis terhadap klaim iklan. Boleh di next. Sini ada peran pendukung keluarga. Keluarga ini memiliki beberapa fungsi pendukung yang merupakan bagian dari proses sosialisasi dan perilaku konsumen. Yang pertama ada kesejahteraan ekonomi. Jadi dalam kesejahteraan ekonomi keluarga yang paling penting adalah menyediakan sumber keuangan bagi anggotanya dan mengalokasikan pendapatannya dengan cara yang mendukung semua anggota secara memadai. Yang kedua ada dukungan emosional. Ketika sebagian besar perempuan tidak memiliki pekerjaan di luar rumah, anak-anak menerima sebagian besar dukungan emosional dari ibu mereka. Beberapa yang mengajar karir lebih menuntut dan menggiurkan daripada suami mereka. Laki-laki ini lebih memainkan peran yang lebih penting dalam membesarkan anak. Lalu yang ketiga ada gaya hidup yang cocok. Jadi gaya hidup yang cocok ini dapat diartikan sebagai apa yang dilihat orang sebagai gaya hidup yang cocok mencerminkan pengalaman mereka saat tumbuh dewasa. Boleh di next. Keluarga, media, dan teknologi. Anak-anak zaman sekarang telah menguasai smartphone dan seringkali lebih terampil daripada orang tua mereka dalam menggunakannya. Anak-anak mengirim SMS, bermain game, atau terlibat dalam banyak aktivitas lain yang ditawarkan smartphone. Dan pemasar sangat ingin menjangkau mereka di perangkat ini. Sebagian besar anak-anak mendapatkan ponsel mereka antara usia 8 sampai 10 tahun. Alasan utama orang tua dalam memberikan ponsel kepada anak adalah karena dapat dengan mudah menghubungi anak mereka dan menyediakan cara untuk menjangkau mereka dengan mudah.
Boleh di next. Dalam pengambilan keputusan keluarga dan peran anggota, pemasar mengakui bahwa keluarga beroperasi sebagai unit dalam hal perilaku konsumsi. Pemasar berfokus pada pengambilan keputusan suami istri, pengaruh relatif yang dimiliki setiap anggota keluarga terkait konsumsi, peran anak-anak dalam pengambilan keputusan keluarga, dan berbagai peran yang mungkin diambil oleh anggota keluarga terkait pembelian, penggunaan, dan pemeliharaan produk rumah, produk, dan layanan mereka. Boleh di next. Selanjutnya, pemasar telah mempelajari pengaruh relatif masing-masing pasangan dalam konsumsi dan mengidentifikasi 4 pola pengambilan keputusan suami istri. Yang pertama, keputusan yang didominasi suami adalah tempat di mana pengaruh suami lebih besar dari pengaruh istri. Yang kedua, ada keputusan yang didominasi istri adalah mereka yang pengaruh istrinya lebih besar daripada suami. Yang ketiga, ada keputusan bersama di mana pengaruh suami istri adalah sama. Dan terakhir ada keputusan otonom, di mana suami atau istri adalah pembuat keputusan utama atau satu-satunya. Boleh di next. Selanjutnya ada children's influence on family decision making. Beberapa tahun belakangan, anak-anak memiliki pengaruh besar bagi orang tua dalam mengambil keputusan pembelian. Hal ini seringkali menjadi alasan bagi pasangan yang ingin menikah dan memilih untuk tidak memiliki anak agar anak tidak memiliki pengaruh yang besar bagi mereka dalam mengambil sebuah keputusan. Next. Nah, taktik yang digunakan anak untuk membujuk orang tua agar mengikuti keinginannya itu ada 5. Yang pertama, pressure, yaitu anak mengajukan permintaan dengan mengancam dan mengintimidasi. Exchange, anak menggunakan janji akan melakukan sesuatu jika permintaan mereka dikabulkan. Yang ketiga, rasional. Anak-anak menggunakan pendapat yang logis dan bukti nyata untuk membujuk orang tua mereka agar setuju dengan permintaan yang dibuat. Yang keempat, ada consultation, yaitu anak-anak mencari pendapat orang tua mereka dalam mengambil keputusan. Dan terakhir, ada ingredient, yaitu anak-anak mencari waktu yang tepat, di mana orang tua mereka dalam keadaan mood yang baik sebelum mereka melakukan permintaan. Next. Ini anak-anak memiliki tiga peran dalam pasar, yaitu sebagai influencer. Anak membuat request ketika sedang belanja bersama orang tua, misalnya dia meminta mainan, baju, makanan, dan sebagainya. Yang kedua, ada anak-anak sebagai primary, anak yang melakukan sendiri belanja dan juga menggunakan uang mereka sendiri. Barang yang paling sering dibeli yaitu snack, mainan, sport, dan sebagainya. Dan yang ketiga, children as future consumer, yaitu anak yang memulai untuk mengembangkan pembeli masa depan. Boleh di next. Di sini ada family member roles. Jadi peran anggota keluarga yaitu yang pertama ada influencer, yaitu anggota keluarga yang memberikan informasi kepada anggota lain mengenai produk dan service. Yang kedua, gatekeeper, anggota keluarga yang memberikan informasi, yang mengontrol alur informasi produk dan service. Decider, anggota keluarga yang memiliki power untuk mengambil keputusan. Buyer, anggota keluarga yang melakukan pembelian produk dan jasa. Prepare, anggota keluarga yang mentransformasi produk menjadi bentuk yang bisa dikonsumsi oleh member lain. User, anggota keluarga yang menggunakan jasa. Maintainers, anggota keluarga yang membenarkan produk hingga bisa dipakai. Dan disposers, yaitu anggota keluarga yang berinisiatif untuk menghentikan layanan dan produk. Next. The family life cycle ini merupakan tahapan kehidupan keluarga yang terdiri dari variabel yang menggabungkan status perkawinan, ukuran keluarga, usia anggota keluarga, status pekerjaan kepala rumah tangga, mendeskripsikan tipikal keluarga tersebut. Nah, dalam tahapan family life cycle ini ada 5. Yang pertama, bachelorhood, yaitu laki-laki dan perempuan single yang masih kuliah dan memiliki income sendiri dengan mengatur kehidupan sendiri. Yang kedua ada honeymooners, yaitu pasangan muda yang memiliki edukasi yang baik, sudah tunangan dan menggabungkan pendapatan mereka.
Yang ketiga ada parenthood, yaitu pasangan yang sudah menikah dengan boleh di next. Nah, yang ketiga ada parenthood, yaitu pasangan yang sudah menikah dengan periode kurang lebih 20 tahun. Dan yang keempat ada post parenthood, yaitu pasangan yang sudah lama menikah, yang tidak memiliki anak yang tinggal di rumah, jadi mereka bisa memiliki kesempatan untuk menjalankan hal-hal yang tidak bisa dijalankan ketika masih ada anak di rumah. Dan yang terakhir ada dissolution. Jadi di sini cuma ada satu pasangan yang masih hidup. Nah, kalau dalam kondisi yang masih bagus, orang ini kerja dan memiliki saving sendiri, serta punya keluarga dan teman yang suportif. Boleh di next. Selanjutnya ada keluarga dan rumah tangga non-tradisional. Saat menargetkan segmen yang tidak mewakili keluarga atau rumah tangga umum, pemasar harus membedakan antara dua kelompok. Yang pertama, non-traditional family, yaitu keluarga yang kurang tradisional didefinisikan sebagai keluarga yang tidak mudah menyesuaikan diri dengan siklus kehidupan keluarga. Dan yang kedua ada non-family household, didefinisikan sebagai situasi kehidupan yang tidak secara hukum didefinisikan sebagai keluarga. Misalnya, pasangan yang tinggal bersama tapi tidak menikah. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada gambar dari 10.10 yang menggambarkan beberapa struktur keluarga yang lebih umum. Seperti di sini ada families, yang isinya biasanya ada ibu, ayah, 2 sampai 3 anak, menikah dan juga belum menikah. Terus juga ada pernikahan yang tertunda seperti menikah setelah usia 30, sering untuk memulai karir terlebih dahulu. Dan masih banyak lagi. Pada suatu waktu, bentuk keluarga dan rumah tangga ini relatif jarang dan pemasar mengabaikannya. Namun, apa yang dianggap sebagai keluarga atau rumah tangga tipikal telah banyak berubah dari waktu ke waktu. Misalnya, keluarga tradisional mewakili 88% dari seluruh rumah tangga di AS pada tahun 1960, tetapi hanya 69% pada tahun 2016. Selanjutnya ada strategi penargetan. Menargetkan konsumen seperti yang ditunjukkan pada gambar 10.10 tadi merupakan dilema pemasaran. Di satu sisi, pemasar banyak produk kini harus mengakui keberadaan segmen yang terdiri dari rumah tangga non-tradisional. Di sisi lain, beberapa anggota keluarga tradisional mungkin bereaksi negatif terhadap penggambaran rumah tangga non-tradisional karena agama dan kepercayaan tentang apa yang benar atau salah. Pemasar harus membuat iklan yang menarik dari kedua jenis rumah tangga tanpa menyinggung salah satunya. Seperti jika iklan makanan bayi hanya menggambarkan anak-anak yang diasuh oleh orang tua yang menikah muda, maka orang tua yang belum menikah, lajang, dan lebih tua mungkin tidak akan menganggapnya persuasif. Selanjutnya ada gambar 10.11a yang mengilustrasikan pentingnya rumah tangga bukan keluarga di Amerika Serikat. Seiring bertambahnya usia, lebih banyak lagi rumah tangga non-keluarga muncul, dan karena kehidupan yang meningkat, harapan segmen ini telah berkembang dan pemasar tidak boleh mengabaikannya. Selanjutnya ada gambar dari 10.11b, yang dimana menunjukkan bahwa di seluruh kelompok umur ada lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang tinggal di rumah tangga bukan keluarga. Dan rasio ini menjadi lebih nyata seiring bertambahnya usia orang. Selanjutnya ada keluarga dengan gender yang sama, seperti gambar 10.12a di sebelah kanan yang menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan sesama jenis berusia antara 45 dan 54 tahun. Tahun-tahun utama untuk membeli, menabung, dan juga berinvestasi. Pendapatan rata-rata pasangan lawan jenis yang menikah adalah $82.293 dan pasangan sesama jenis adalah 87.300
dan 98.486 untuk pasangan pria. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, itu ada di gambar 10.12b yang dimana menunjukkan bahwa pendapatan pasangan sesama jenis melebihi pasangan lawan jenis yang menikah dan belum menikah. Dan pasangan pria-pria adalah yang tertinggi di antara kategori perkawinan dan jenis kelamin. Selanjutnya ada kedudukan sosial dan perilaku konsumen. Kelas sosial adalah pembagian anggota masyarakat anggota dari semua kelas lainnya memiliki status yang lebih tinggi. Kelas sosial mewakili tingkat prestis yang dimiliki anggota satu kelas sosial dibandingkan dengan anggota kelas sosial lainnya. Status terdiri dari beberapa faktor termasuk kekayaan atau jumlah aset ekonomi, kekuasaan atau tingkat pengaruh atas orang lain, dan juga jumlah penghargaan yang diterima seseorang dari orang lain. Menurut teori perbandingan sosial, individu membandingkan materi posesi mereka sendiri dengan yang dimiliki oleh orang lain untuk menentukan kedudukan sosial relatif mereka. Hal ini terutama terlihat dalam masyarakat yang materialistis, di mana status sering diasosiasikan dengan daya beli konsumen. Jadi, orang dengan daya beli lebih besar atau lebih banyak harta bendanya memiliki lebih banyak status, dan mereka yang memiliki lebih sedikit uang memiliki lebih sedikit status. Semakin mahal dan eksklusif harta seseorang, semakin tinggi pula status yang dimilikinya. Selanjutnya ada kelas sosial dan segmentasi. Kategori kelas sosial ini diberi peringkat dalam hierarki mulai dari status rendah hingga status tinggi. Anggota kelas sosial tertentu menganggap anggota kelas sosial lainnya memiliki status lebih atau kurang dari yang mereka miliki. Jadi dalam hal konsumsi, orang mencari isyarat yang mungkin menunjukkan bahwa orang lain setara dengan mereka tentang kelas sosial yang sama, lebih tinggi dari mereka, kelas sosial yang lebih tinggi, atau lebih rendah daripada mereka, kelas sosial yang lebih rendah. Pemasar sering menggunakan kelas sosial untuk mengelompokkan konsumen karena anggota kelas sosial yang sama memiliki nilai, sikap, dan prioritas yang sama mengenai semua aspek kehidupan mereka, termasuk perilaku konsumen. Misalnya nih orang Jerman menganggap kopi instan sebagai produk kelas atas, sedangkan konsumen Prancis melihatnya sebagai produk kelas bawah. Banyak penelitian telah melaporkan bahwa kelas sosial sering menentukan sikap konsumen untuk mengadopsi produk tertentu atau tidak, dan sangat mempengaruhi pembelian jenis produk, layanan, dan juga merek mereka. Apa sih kelas sosial saya? Nah, di sini ada faktor-faktor yang menentukan kelas sosial seseorang. Yang pertama ada pendapatan. Ini biasanya pendapatan rumah tangga. Terus ada kekayaan seperti tabungan dan alat likuid. Selanjutnya ada sumber pendapatan atau kekayaan seperti warisan atau hasil usaha sendiri, pekerjaan, dan juga tingkat pendidikan. Biasanya ini tuh jumlah tahun pendidikan formal atau gelar tertinggi yang dicapainya. Selanjutnya ada kesadaran kelas sosial. Kesadaran kelas sosial ini adalah tingkat identifikasi seseorang dengan kelas sosial tertentu. Ini dibuat dengan meminta responden untuk menentukan status sosial mereka. Seperti ada pertanyaan, manakah dari 4 kategori yang paling menggambarkan kelas sosial Anda, seperti kelas bawah, kelas menengah, ke bawah, atau kelas menengah ke atas, atau kelas atas. Nah, nilai ukuran ini terbatas karena kebanyakan orang mengklasifikasikan diri mereka sebagai kelas menengah. Selanjutnya ada demografi. Estimasi objektif status sosial dan prestis, termasuk faktual, faktor demografis, seperti pekerjaan, jumlah pendapatan, pendidikan, dan juga faktor terkait. Pekerjaan mencerminkan status sosial. Selanjutnya, misalkan dalam tradisi Yudeo-Kristen, nyawa manusia adalah yang terpenting. Karenanya di dunia barat, kedokteran dan keperawatan adalah pekerjaan bergengsi. Sebaliknya, sistem komunis menjunjung tinggi kolektivisme, individualisme dianggap lemah dan tidak diinginkan. Nah, akibatnya di Uni Soviet yang runtuh pada tahun 1992, profesi medis bukanlah pekerjaan yang bergengsi dan standar serta fasilitas medis jauh lebih rendah daripada standar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Peringkat prestis pekerjaan mewakili kepercayaan masyarakat.
tentang nilai sosial dan keinginan pekerjaan yang berasal dari pengetahuan yang dibutuhkan untuk mencapai, yaitu tingkat pendidikan dan imbalan materi yang diterima penghuni, yaitu pendapatan. Menariknya, peringkat prestis mencerminkan peristiwa sejarah masyarakat dan perubahan ekonomi, seperti yang diilustrasikan oleh survei Harris Poll tentang prestis pekerjaan yang ditampilkan di gambar 10.13H. Gambar Gallup Poll secara terus-menerus mengukur persepsi orang Amerika tentang kejujuran dan etika yang terkait dengan pekerjaan populer. Next. Profesi yang dianggap paling jujur dan etis oleh lebih dari 50% responden ditampilkan pada gambar 10.13b. Dan profesi yang dianggap paling tidak jujur dan etis oleh 40% atau lebih responden dicantumkan pada gambar 10.13c. Next. Ada dua indeks yang menggambarkan beberapa demografi untuk menentukan kelas sosial. Yang pertama ada indeks karakteristik status atau Warner ISC. Adalah ukuran tertimbang dari variabel sosial ekonomi berikut, pekerjaan, sumber pendapatan, bukan jumlah pendapatan, tipe rumah, dan area tempat tinggal atau kualitas lingkungan. Yang kedua ada skor status sosial ekonomi atau SES. Dikembangkan oleh Biro AS Sensus dan menggabungkan tiga variabel sosial ekonomi, pekerjaan, pendapatan keluarga, dan pencapaian pendidikan. Next. Kelas sosial Amerika. Tidak ada definisi yang seragam mengenai berapa banyak kelas berbeda yang menggambarkan struktur kelas penduduk AS. Sebagian besar studi awal membagi orang Amerika menjadi 5 atau 6 kelompok kelas sosial. Gaya hidup, pola konsumsi, aktivitas santai, hobi, paparan media, dan banyak faktor lainnya bersifat homogen di dalam dan heterogen di antara kelas sosial. Berikut adalah gambar 10.14 yang menunjukkan distribusi penduduk AS menurut kelas sosial. Next. Mobilitas ke atas. Keanggotaan kelas sosial di Amerika Serikat tidak tetap seperti di banyak negara dan budaya lain, misalnya Inggris dan India. Orang Amerika secara tradisional percaya pada mobilitas ke atas dan didefinisikan sebagai peluang untuk berpindah dari kelas sosial yang lebih rendah ke kelas yang lebih tinggi karena banyak peluang. Karena mobilitas ke atas dapat dicapai dalam masyarakat AS, kelas sosial yang lebih tinggi telah menjadi kelompok rujukan bagi pria dan wanita ambisius dari status sosial yang lebih rendah. Yang kedua, ada pemasar mengakui bahwa banyak orang bercita-cita untuk memiliki gaya hidup dan kepemilikan yang sama dengan anggota kelas sosial yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mereka sering menggambarkan produk dan simbol yang diasosiasikan dengan kelas atas etika beriklan ke kelas menengah atau bahkan lebih rendah. Misalnya, toko andalan Ralph Lauren di Madison Avenue di New York City, terletak di Rhinelander Mansion. Dibangun dengan gaya Renaissance Prancis lebih dari seabad yang lalu dan didekorasi dengan perabotan antik yang gelap dan halus serta karpet gelap yang menyerupai generasi lama. Kekayaan logo Polo juga merujuk pada kelas atas karena banyak anggota grup terpilih ini memiliki kuda poni polo dan menjadi anggota klub yang mensponsori pertandingan polo. Banyak item pakaian Lauren memiliki lambang yang menyerupai lambang yang menunjukkan bangsawan Eropa. Next. Young adulthood. Populasi yang berusia 18 hingga 34 tahun adalah cohort, yaitu sekelompok orang yang memiliki karakteristik demografis yang sama dalam hal usia, kelompok usia 18 hingga 34 tahun. Ini dibagi menjadi dua kelompok, usia 18 hingga 24 tahun milenial muda dan usia 25 hingga 34 tahun itu milenial tua. Dalam laporan sensus Amerika Serikat, selama beberapa dekade terakhir, kelompok usia ini telah berubah lebih dari kelompok lainnya. Usia 18 hingga 35 tahun saat ini cenderung menunda pernikahan dan memiliki keluarga lebih memiliki mengejar pendidikan dan pendapatan yang memungkinkan mereka menghidupi keluarga. Next.
Namun ketika dihadapkan pada kurangnya kebijakan yang ramah keluarga, sebagian besar mundur dari peran tradisional. Dari 28 juta generasi muda milenial berusia hingga 18 hingga 24 tahun. 16 juta, lebih dari setengah, tinggal di rumah orang tua mereka, dan sebagian besar terdaftar di sekolah dan keluar dari angkatan kerja. Next. Konsumen makmur. Rumah tangga yang makmur memiliki pendapatan yang dapat dibuang yang besar dan merupakan target pasar yang menguntungkan untuk kapal pesiar mewah, mobil sport asing, resort ski, rumah kedua, perhiasan mewah, dan barang seni di antara banyak barang lainnya. Secara keseluruhan, orang kaya lebih sehat, memiliki harapan hidup lebih tinggi, dan lebih cenderung menjadi pelanggan seumur hidup pemasar daripada orang kaya. Next. Survei membagi pasar yang makmur dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama ada paling tidak makmur, rumah tangga dengan pendapatan tahunan $100.000 hingga $149.000. 12% rumah tangga Amerika pendapatan gabungan $1,7 triliun. Yang kedua, kelas menengah, rumah tangga dengan pendapatan tahunan dari $150.000 hingga $249.000. 6% dari semua rumah tangga pendapatan gabungan $1,3 triliun. Yang ketiga ada paling makmur, rumah tangga dengan pendapatan tahunan $250.000 atau lebih. 2% dari semua rumah tangga, perkiraan pendapatan rumah tangga $1,6 triliun. Next. Tidak ada definisi baku tentang kelas menengah, maka tidak mengherankan jika pembisnis dan sosiolog sering mendefinisikan dengan nada berbeda. Sosiolog menggambarkan orang kelas menengah memiliki standar hidup yang nyaman, keamanan ekonomi, dan keahlian yang mereka butuhkan untuk mempertahankan gaya hidup mereka. Bagi banyak orang, pendidikan perguruan tinggi merupakan indikator utama status kelas menengah. Lainnya fokus pada sifat pekerjaan yang paling umum ditemukan di antara anggota kelas menengah, yang memungkinkan anggota menjadi mandiri, termotivasi secara intrinsik, non-konformis, dan inovatif. Next. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.